Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Bersama saya Ardi Nursodik, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Sekolah Global Mandiri Cibubur. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional modul 2.2 bersama pengajar praktik Bapak Ade Badrutaman dan Bapak Fasilitator Bapak Husnul Mubarok. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan pembelajaran sosial dan emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini ada 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, serta bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, keadaan sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Yang ketiga, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Yang keempat, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi, serta untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Dan yang kelima adalah pengambil keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dengan pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar, etis, dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologi, diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Implementasi KSE adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengajar eksplisit. Yang kedua, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Yang ketiga, integrasi dalam pembelajaran, praktik mengajar, dan kurikulum akademik. Yang keempat, penguatan kompetensi sosial, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran tentang sopan santun atau bagaimana cara berperilaku seseorang anak kepada orang yang lebih tua maupun teman sebaya. Sehingga saya selalu mengintegrasikan pembelajaran sikap sopan santun atau cara seorang anak bersikap terhadap guru maupun teman sebayanya dalam kegiatan pembelajaran di kelas serta di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional tidak hanya tentang bagaimana anak memperlakukan orang lain, tetapi hal yang lebih penting adalah bagaimana anak mengenali dirinya, kemudian mengelola apa yang dimilikinya, sehingga mampu berinteraksi dengan orang lain, menghargai orang lain, serta mampu untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Sehingga saya selalu membiasakan anak untuk mengenali emosi yang ada dalam dirinya sebelum memulai pembelajaran dan mengajak anak untuk melakukan teknik stop sehingga mereka siap untuk belajar dalam kesadaran penuh dan dapat menerima pembelajaran dengan baik. 3 hal mendasar yang penting dan saya pelajari adalah yang pertama, kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan.
Yang kedua, 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua adalah manajemen diri, yang ketiga adalah kesadaran sosial, yang keempat adalah keterampilan berelasi, yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan psikologi adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Lalu pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah adalah sebagai berikut. Di kelas, saya membudayakan dan mengintegrasikan PSE dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan. Misalnya, membuat papan emosi di kelas yang akan diisi murid setiap pagi sebelum pembelajaran, mengajak murid untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik stop. Pembelajaran dilaksanakan secara individu dan berkelompok secara seimbang sehingga mampu mengembangkan 5 KSE. Menghadirkan pembelajaran yang kontekstual sehingga anak akan memiliki ketertarikan dengan ingatan yang kuat terhadap pembelajaran. Di sekolah, yang pertama, saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah. Yang kedua, saya akan mengimbaskan pemahaman serta penerapan tentang PSE yang saya dapatkan dan terapkan di kelas saya kepada rekan sejawat. Yang ketiga, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam penerapan dan pembudayaan KSE di sekolah. Misalnya, membuat kesepakatan bersama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem monitoring rekan sejawat, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Berikut ini adalah keterkaitan antara materi filosofi KHD modul 1.1, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan modul 1.4 budaya positif. Modul 1.1 filosofi KHD dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Filosofi pendidikan KHD menyebutkan bahwa mendidik anak adalah menuntut tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga menjadi manusia yang merdeka. KHD juga menekankan adanya pendidikan budi pekerti yang seimbang, serta pendidikan haruslah berhamba atau berpusat pada murid. Hal ini tentunya sangat sesuai dengan konsep pembelajaran sosial dan emosional, dengan mengintegrasikan dan membudayakan PSE di dalam kelas dan sekolah. Maka anak akan mampu untuk mengenali dan mengelola dirinya, serta akan memiliki budi pekerti luhur, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang berpusat pada murid, aman dan nyaman. Modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial, emosional, dan pendekatan inquiry appreciative (BAGJA), kita akan mampu untuk menggali nilai-nilai positif yang ada dalam diri murid. Nilai-nilai yang tergali tersebut dapat kita jadikan sebagai sebuah visi yang nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan dan budaya sekolah. Penerapan visi tersebut akan terwujud melalui pembelajaran sosial dan emosional yang kita laksanakan sehingga akan membentuk profil pelajar Pancasila. Modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, baik guru ataupun murid akan mampu untuk menyadari serta mengontrol emosi dan potensi diri mereka, sehingga akan mampu mendukung menciptakan budaya-budaya positif baik di dalam kelas maupun di sekolah. Ketika budaya positif telah terwujud, maka tujuan pendidikan yakni menciptakan profil pelajar Pancasila pun akan terwujud. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu mengenali karakter dan kebutuhan belajar murid di kelasnya. Pengintegrasian PSE dalam pembelajaran serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah akan sangat membantu guru untuk mengidentifikasi karakter dan kebutuhan belajar murid di kelasnya.
Hal ini akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran berdiferensiasi, apa yang akan diterapkan di kelasnya. Pengintegrasian PSI ini juga akan mampu mendukung guru untuk menciptakan suasana belajar yang mengundang murid sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan aman dan nyaman serta terwujudnya merdeka belajar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat.